warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa bi ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Amma ba'du, Bapak Ibu, para mubalighin yang diimbun dalam majelis tarjih PCM Weleri dan saudara-saudaraku jamaah Masjidil Sabil Aslah yang dirahmati Allah. Ini pemaksaan sebenarnya yang mau ngisi Ustadz Heri ya. Tapi karena tempatnya di Ternate, dia memang memperlambat perjalanan. Jadi supaya saya harus ngisi. Jadi jamaah sini sudah bosen sebab saya tiap Kamis itu ngisi terus. Jadi supaya tidak ada kebosanan, saya minta dari luar, tapi nyatanya begitu. Ya enggak apa-apa ya. Marilah kita kaji bersama untuk menjaga agar syahadah kita itu semakin hari semakin kuat, semakin ngerembaka, sehingga menghasilkan suatu buah amal soleh yang punya kontribusi untuk gerakan dakwah Islamiyah di negeri kita yang tercinta ini, terutama di daerah kita di Kecamatan Weleri. Mari kita sejenak membuka salah satu ayat dari Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf 172. Dengan hafal mungkin ya. Makin kalau salah dibetulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka mim bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahidna. Waktu itu Allah berfirman kepada kita semua sebelum kita tinitah di Mayapada ini di dunia, sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan di Darul Fitnah di dunia ini adalah tempat ujian agar kita mampu mempertahankan syahadah tadi ya. Ketika itu Allah mengeluarkan dari keturunan anak cucu Adam, dari Bani Adam, dikeluarkan dari duhurihim. Duhurihim itu kalau bahasa Indonesianya sulbi ya. Yahruju min sulbi baina yahruju min sulbi, surat At-Tariq niki ya. Mimma indafik yahruju mim baini sulbi wa taraik, yaitu. Jadi menurut disiplin ilmu andrologi dalam kedokteran, itu pria itu mengeluarkan suatu cairan yang namanya ma'in dafak ya. Yang namanya air yang mancar. Yang di situ menurut teori andrologi itu mengandung kromosom XY. Kemudian
dari taroik itu dari dada sampai ovum itu juga ada cairan yang mengandung kromosom XX. Jadi setelah terjadi konsepsi bertemunya antara nutfah tadi, yang paling dominan apa dari zuhurihim itu? Kalau yang dominan itu Z-nya, itu maka muncul generasi jenis kelamin laki-laki. Ya. Tapi kalau yang dominan itu X-nya, karena di situ ada 1:3, ya, XY dan XX. Yaitu. Kalau X-nya sangat dominan, maka bayi itu, janin itu keluar jenis kelaminnya perempuan, maka mudah untuk konsepsi perempuan. Ada perhitungan bahwa perempuan itu lebih banyak dari laki-laki. Memang kromosomnya itu kondisinya begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian setelah terjadi nutfah, alaqah, mudghah, idham, ya, walahmun, selama 112 hari itu menurut ahli kedokteran, maka janin itu bergerak. Berarti di situ ada ruh yang telah ditiupkan Allah, ya, kepada calon manusia itu. Tapi Allah sudah membekali tadi, alastu birabbikum, qalu bala sahidna. Bukankah aku itu Tuhanmu, wahai jiwa manusia? Kemudian kita saat itu menjawab, qalu bala sahidna. Betul Tuhan, Engkau adalah Rabbku, Engkau adalah penciptaku, Engkau adalah yang memelihara aku, menghidupkan aku dan mematikan aku, dan saya bersaksi, ya, saya berjanji untuk melaksanakan syariatmu. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan di sini, Nabi Muhammad mengatakan dalam tafsir ayat itu, kullu maulidin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir sudah punya bekal fitrah. Fitrah apa? Kalau menurut istilahnya Dr. Yakiyah Darajat, seorang psikolog ahli ilmu jiwa agama, itu merupakan gharizah diniyah. Kemudian kalau menurut Arifin MED dalam Education of Muslim, itu disebut insting religius. Jadi suatu potensi bahwa manusia hidup itu sudah dibekali oleh keyakinan ketauhidan adanya Tuhan yang Maha Esa. Maka Nabi mengatakan fitrah ini akan berkembang sesuai dengan fa'abawahu yahwidani au yunasironihi au yumajisanihi. Mengapa itu? Karena memang saat Rasul berada di daerah Jazirah Arab, agama selain Islam itu hanya 3, ya, yang di sana. Mungkin kalau di Indonesia ya ada fa'abawahu, Hinduisme, Buddhaisme dan sebagainya, atau Konghucu atau sebagainya. Tapi di sana karena saat itu yang muncul selain Islam adalah 3, maka itu dikenal. Alhamdulillah ini ustadznya sudah datang, berarti aku sudah selesai ini. Karena tadi janjinya Mas Budi, pokoknya nanti kalau Pak Ustadz Heru datang, saya harus mengundurkan diri. Ini saya rampungkan biar tidak gerambyang, ya. Maka tanggung jawab penjenengan sebagai abah wa mengapa kok itu abawahu tidak abahu, ya. Ini Pak Heri yang ahlinya, ini ahli nahwu sorot dan tasrif, ya. Karena kalau abah itu dari isim 5 itu kan tasniyah hanya bapak 2, ya. Abahu, abaka, ya, bapak 2. Tapi di sini abawahu karena di situ mengikuti atau
mengikutkan tidak hanya ayah tok yang bertanggung jawab untuk mencetak agama anaknya, tapi juga ibunya punya peran, ya. Jadi penjenengan sebagai bapak dan ibu itu merupakan lingkungan pertama yang akan mengembangkan potensi fitrah tadi. Dan fitrah itu akan berkembang menjadi hebat sampai bisa menangkis pengaruh-pengaruh sekularisme, ateisme dan sebagainya. Allah mengatakan dalam surat At-Tur 35 kalau nggak salah ya. Am khuliqu min ghairi syai'in am khaliqun. Ini Allah mengajari kita untuk meningkatkan kecerdasan logika, untuk menangkis paham nihilisme atau paham ateisme. Apakah mereka itu ada tanpa sebab sesuatu, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Itu menurut Gus Baha, apakah adanya alam semesta ini yang telah berwujud itu tidak diciptakan oleh sesuatu yang wajibul wujud, sesuatu yang wujud dulu kemudian menciptakan wujud? Apakah alam ini menjadi dirinya sendiri? Cukup muncul bumi, langit, bleger begitu? Atau kalau kita ibaratkan, apakah masjid ini cukup jadi tanpa dicipta atau dibuat oleh orang yang ahli membangun masjid? Kan nggak mungkin. Nah, itu kalau orang akidahnya kuat, akidahnya bisa berkembang menjadi suatu paham yang luar biasa, maka kita bisa menangkis serangan ateisme, liberalisme atau sekularisme yang sekarang sedang melanda generasi muda kita, ya. Ini saya kemarin ada keluhan orang Kedonsari, anaknya wis ora gelem salat karena pengaruh liberalisme tadi, padahal dia dari pondok pesantren, ya. Ya, pengaruh liberalisme ini membuat akidahnya luntur dengan mengatakan Allah kan Maha Pengasih dan Penyayang, mengapa kok butuh disolati hambanya? Itu berarti Allah kan tidak kasih sayang, itu sampai begitu. Ibunya itu kepala TK Aba, ya, sampai begitu mengeluh. Nah, ini makanya Bapak Ibu, akidah putra-putra kita dan kita harus dijaga. Makanya kita punya jalan, anak-anak saya di samping dari sekolah-sekolah Islam dulu, SD Muhammadiyah, kemudian pondok pesantren, ya. Maka setelah dewasa saya bimbing untuk ikut terjun dalam gerakan Islamnya, seperti di Majelis Tabligh, dia juga di Layismu, ya, juga di PRM, ya. Karena apa? Ini untuk menjaga agar akidah anak kita tidak tercemar, karena sekarang pengaruh untuk menghancurkan prinsip-prinsip pemikiran Islam itu luar biasa, karena pengaruh HP dan internet. Kita mungkin adem ayem ya, anak kita di kamar, ya, kemudian main HP, itu pengaruh-pengaruh liberal luar biasa. Makanya alhamdulillah, ini nanti yang kedua Pak Heri saya titipkan penjenengan ini, ya. Ini di Gus Baha kurang 1 tahun, nanti selesai tak titipkan jenengan untuk dibina supaya tidak terpengaruh pengaruh-pengaruh pemikiran yang menyesatkan. Kemudian, ya, kemudian saya aturkan kepada Ustadz Heri, mohon maaf billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tak